Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya, Naiful Ilmiah. Nah, dalam video kali ini saya akan sharing-sharing sedikit tentang materi di mata kuliah metode kuantitatif bisnis 2, yaitu ada beberapa materi yang akan saya jelaskan. Nah, jadi jangan kemana-mana, terus ditonton videonya ya. Nah, di sini saya akan membagikan materi tentang beberapa analisis yang ada pada sebuah penelitian. Jadi, analisis yang pertama adalah analisis conjoint. Dan analisis yang kedua adalah analisis jalur. Dan yang ketiga adalah analisis time series. Nah, untuk analisis yang pertama yaitu analisis conjoint. Apa sih itu analisis conjoint? Jadi analisis conjoint ini adalah sebuah teknik analisis yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif berdasarkan persepsi pelanggan. Nah, jadi di sini itu adalah real tentang dari persepsi pelanggan. Nah, persepsi pelanggan ini diambil dari suatu produk dan nilai kegunaan yang muncul dari atribut-atribut dari produk tersebut. Nah, tadi itu sedikit tentang pengertian dari analisis conjoint. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan dari analisis conjoint. Nah, yang pertama, kenapa analisis ini dilakukan, yaitu untuk menentukan kepentingan relatif dari atribut di dalam pilihan dari pelanggan tersebut. Dan untuk yang kedua, untuk membuat segmen pasar berdasarkan pada kemiripan preferensi untuk level atribut. Dan untuk tujuan yang ketiga adalah untuk mengestimasi pangsa pasar merek yang berada dalam tingkat level atribut dari produk tersebut. Dan tujuan yang keempat yaitu menentukan komposisi merek yang paling disenangi oleh pelanggan, sehingga pelanggan itu dapat melakukan pembelian pada produk tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah variabel dan data yang ada dalam analisis conjoint. Nah, kita mulai dari variabelnya dulu. Jadi, variabel yang ada dalam analisis conjoint ini yang pertama adalah variabel independen. Nah, di sini tentunya teman-teman di rumah juga sudah mengerti apa itu variabel independen. Jadi, variabel independen itu adalah variabel yang mempengaruhi. Dan yang kedua adalah variabel dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi dari variabel independen tadi. Dan untuk data yang ada dalam analisis conjoint, itu ada data parametrik dan data non-parametrik. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang analisis conjoint. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah analisis jalur. Analisis jalur ini adalah suatu teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda. Nah, jika regresi ini dilakukan yaitu jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung dan tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang pengertian dari analisis jalur. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang tujuan dari analisis jalur ini. Untuk apa sih analisis ini digunakan? Nah, simak terus videonya. Jadi, yang pertama, untuk mengetahui atau melihat hubungan antar variabel dengan didasarkan pada model a priori. Dan yang kedua yaitu untuk menggambar dan menguji suatu model matematis dengan menggunakan persamaan yang mendasari dari analisis tersebut. Dan yang ketiga adalah untuk menerangkan mengapa variabel-variabel itu dapat berkorelasi dengan menggunakan suatu model yang berurutan secara temporer.
Dan yang keempat adalah untuk mengidentifikasi jalur penyebab suatu variabel tertentu terdapat variabel yang dapat dipengaruhinya. Nah, untuk penjelasan yang selanjutnya adalah tentang variabel dan data yang ada dalam analisis jalur. Nah, yang pertama adalah variabelnya dulu. Variabel yang ada dalam analisis jalur ini ada yang pertama variabel exogenous atau variabel independen, dan yang kedua adalah ada variabel endogenous atau variabel dependen. Nah, selanjutnya adalah data yang digunakan dalam analisis jalur ini, yaitu adalah data matriks yang berskala interval. Diingat-ingat, data matriks yang berskala interval. Nah, itu tadi sedikit tentang analisis jalur. Nah, untuk yang selanjutnya adalah tentang analisis time series. Nah, dalam analisis time series ini tentunya dari namanya saja ada time series, berarti ini berhubungan dengan waktu. Jadi model time series atau analisis time series ini adalah suatu peramalan nilai-nilai di masa depan. Nah, kenapa dari analisis atau model time series ini memerlukan nilai-nilai di masa lalu? Jadi karena kan dari time series ini biasanya digunakan untuk meramalkan sesuatu, untuk meramalkan bisnis, meramalkan preferensi pelanggan dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah tujuan dari analisis time series. Nah, untuk apa analisis ini digunakan? Tentunya seperti yang disinggung tadi, jadi analisis time series ini untuk meramalkan suatu nilai yang ada di masa depan untuk mengoptimalkan sesuatu apapun, sehingga strategi-strategi yang dijalankan oleh sebuah perusahaan itu dapat memajukan perusahaan tersebut. Dan melalui analisis time series ini diharapkan suatu perusahaan itu dapat meramalkan bisnisnya di masa depan. Nah, untuk yang selanjutnya adalah istilah yang digunakan dalam analisis time series. Jadi untuk istilah yang pertama itu adalah time series index, di mana data ini disajikan dalam bentuk rentang waktu. Dan yang kedua adalah analisis trend, yaitu mengetahui kecenderungan keuangan suatu perusahaan. Perusahaan itu dikatakan merugi ataupun perusahaan tersebut dikatakan mempunyai keuntungan gitu. Yang ketiga adalah siklus fluktuasi. Siklus yaitu fluktuasi bisnis dalam jangka pendek. Kemudian ada musiman, yaitu fluktuasi dalam lingkup 1 tahun. Kemudian ketidakteraturan, yaitu fluktuasi yang muncul karena disebabkan oleh sesuatu yang tidak tertentu. Misalnya terjadi sebuah kebakaran di suatu perusahaan, itu akan menyebabkan kerugian. Nah, itu kan keadaannya tidak menentu. Jadi itulah yang dinamakan ketidakteraturan. Nah, yang selanjutnya adalah istilah yang ada dalam stasionaritas. Jadi yang pertama ada strictly stationer, yaitu stasionaritas kuat, dan weakly stationer atau stasionaritas lemah. Dan yang ketiga ada grafik, yaitu digunakan untuk melihat stasionaritas. Jadi dengan grafik ini akan mempermudah kita dalam melihat stasionaritas tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah istilah-istilah yang ada di dalam kointegrasi. Nah, yang pertama adalah ada uji kausalitas. Yang pertama adalah uji kausalitas Granger, yaitu untuk melihat pengaruh masa lalu terhadap kondisi di masa sekarang. Dan yang kedua ada statistik deskriptif, yaitu untuk meringkas penelitian sehingga penelitian itu mudah dipahami oleh pembaca.
Dan yang ketiga adalah Sharpe ratio, yaitu untuk mengetahui excess return dari perusahaan tersebut. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang analisis time series, analisis jalur, dan analisis conjoint. Nah, dan ada istilah-istilahnya juga. Nah, semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman, dan mohon maaf jika banyak kesalahan dalam video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.